Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Zalfa Mulewati dari kelas ABI, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akan menjelaskan hasil resum saya setelah mengikuti mobility virtual Penerokaan Budaya Nusantara Bumi Garuda hari keempat tanggal 13 Desember 2020 tentang Bahasa Indonesia sebagai Produk Budaya Indonesia. Materi yang dibawakan oleh Ibu Aida Sumardi MPD, Ibu Ratna Dewi Kartikasari MPD, Kak Nindya Rianti, dan Kak Delian Anissa Suci. Materi pertama tentang kebudayaan Minangkabau. Bahasa Minang merupakan salah satu bahasa yang ada di Indonesia. Dalam sapaan, bahasa Minang ini ada aturan-aturan yang diikuti. Contohnya, seorang yang memangku adat dan dipercayai mendapatkan gelar, kita harus memanggil dengan sapaan angku, datua, tuan, adang. Jika kita tidak memanggil dengan kata angku, kita bisa dapat sebuah sanksi. Jika kita tidak memanggil seorang mempunyai gelar, tidak menggunakan kata sapaan angku, maka sama saja kita tidak menghargai dan menghormati yang telah diletakkan pada penerima gelar tersebut. Bahasa Minang juga terdapat dalam sebuah lagu daerah seperti Kampung Nan Jauh di Mato, Pulang Uda Ampun Mandeh, Kasih Tak Sampai, Bare Solo. Dalam lagu Kampung Nan Jauh di Mato memiliki sebuah makna yang menceritakan seseorang perantau. Lagu ini menceritakan kerinduan orang Minang di kota mereka. Ada pula nama yang mengambil dari budaya, yaitu Jembatan Siti Nurbaya yang mengambil nama dalam sebuah cerita atau dalam sebuah legenda. Materi kedua tentang kebudayaan Jawa. Dalam sapaan bahasa Jawa terdapat dua bagian, yaitu bentuk hubungan kekerabatan dan kata sapaan bahasa Jawa. Lalu terdapat beberapa lagu daerah yang berada di Jawa seperti lagu Re Ayore, Cubla Cubla Suang, Suara Jamu, Gundul Gundul Pacul. Makna lagu dari Re Ayore dapat disimpulkan dari lagu ini menjadi bahagia itu tidak selalu tentang materi. Lalu ada lagu di daerah Jawa terdapat beberapa makanan yang cukup terkenal, yaitu gado-gado, pecel, nasi kerawu, rujak cingur, garang asem. Rujak cingur itu memiliki arti seperti mulut sapi, lalu garang asem adalah makanan yang rasanya sedikit asam. Garam memiliki arti galak atau keras. Materi ketiga tentang kebudayaan Palembang. Dalam bahasa Palembang terdapat beberapa sapaan seperti ayu dalam bahasa Indonesia yang sering diartikan sebagai kakak perempuan. Selanjutnya ada kata bicek yang memiliki arti sapaan generasi orang tua yang mempunyai adik perempuan, ayah atau ibu. Lagu daerah Palembang yang sangat terkenal adalah Sayang Selayak, Pempek Lenjer, Dak Sangke. Lalu ada lagu Pempek Lenjer yang memiliki makna hidangan khas dari Palembang, Sumatera Selatan. Ini juga menjadi lagu daerah yang sangat populer. Lagu tersebut menceritakan tentang makanan yang mirip dengan judul lenjer, yaitu berbentuk bulat. Lagu Pempek Lenjer ini juga tidak mengajarkan kita untuk mengekspresikan cita rasa pempek, tetapi untuk selalu bangga dengan warisan kuliner daerahnya. Selanjutnya ada lagu Dek Sangke. Ini terlihat dari lirik lagunya yang bercerita tentang kebohongan. Lalu ada nama daerah atau tempat wisata di Palembang yang cukup terkenal dan bersejarah, yaitu Bentang Kuto Besa, Sungai Musi, Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Pulau Kemarau, dan wisata religi Al-Quran Raksasa. Di tempat-tempat wisata yang sudah diuraikan, masih dalam satu kawasan yang dijangkaunya berdekatan. Setelah itu ada lagu Yasaman yang memperlihatkan jembatan Ampera yang di bawahnya merupakan Sungai Musi. Lalu ada makanan khas Palembang seperti pempek, tekwan, kerupuk kemplang bakar, kue 8 jam, dan mie celor. Materi keempat tentang kebudayaan Betawi. Bahasa Betawi dimulai dari kata sapaan yang dibagi menjadi dua, yaitu orang tua yang biasanya dalam bahasa Betawi sering dipanggil atau sering digunakan, yaitu babeh dan nya. Anak laki Betawi biasanya menggunakan sebuah jali-jali untuk menembak, dijadikan peluru atau peluru mainan. Sedangkan anak perempuan Betawi biasanya menggunakan sebagai aksesoris pintu kamar seperti pajangan atau tirai. Biasanya untuk seni budaya ini
dia diadakan adanya di pernikahan, di khitanan atau acara-acara yang ada di Jakarta. Desember 2020 tentang pantun sebagai kearifan lokal Indonesia, materi yang dibawakan oleh Ibu Khairunisa MPD, Kanisa Nur Amalia, dan Ibu Wika Sofiana Devi M. Hum. Materi pertama tentang sejarah pantun, samaan dari bahasa Jawa, yaitu kata parik yang berarti pari. Artinya peribahasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu dengan seorang sastrawan yang cukup terkenal pada zaman itu, yaitu Raja Ali Haji yang pertama kali, yang berjudul Perkumpulan Pantun-Pantun Melayu, merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata pantuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti tertutup. Materi kedua tentang struktur pantun. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam, dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian keduanya untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang di dalamnya ada rima dan sajak. Dua baris terakhir merupakan isi. Ciri-ciri pantun. Yang pertama adalah pantun memiliki bait. Setiap bait pantun disusun oleh baris-baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pantun bersajak ABAB atau AAAA. Lalu ada diksi, ada imaji, ada bahasa kiasan, ada bunyi, rima, dan irama. Materi ketiga tentang jenis-jenis pantun. Yang pertama adalah pantun jenaka, adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar, kadang pula dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung. Dan diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Yang kedua ada pantun nasihat, adalah pantun yang berisikan ucapan yang mengandung bimbingan, motivasi, dan kebijakan. Fungsi dari pantun nasihat adalah memberikan pengetahuan akan kebijaksanaan dan nasihat untuk berbuat baik. Pantun yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini merupakan pantun yang berisi tebak-tebakan atau pertanyaan. Contoh pantun berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada pantun berkait. Pantun berkait adalah pantun yang saling berkaitan antara bait pertama, bait kedua, hingga bait terakhir. Pantun kilat atau karminan banyak dikenal dengan sebutan karminan atau pantun berkiat, adalah jenis pantun yang terdiri dari dua baris. Baris pertama pada karminan yakni berupa sampiran, dan baris kedua terdapat pada karminan ialah isi dengan pola sajak lurus AA. Pantun anak-anak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang dimana pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Pantun muda adalah pantun yang berhubungan dengan kehidupan masa muda. Pantun muda juga biasanya mengenai perkenalan, hubungan asmara, dan perasaan hingga nasib. Pantun orang tua adalah pantun yang berhubungan dengan orang dewasa atau orang tua, biasanya berisi nasihat, agama, maupun adat dan budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.